Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulmina wa midna bi asrafi daramin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin saya sampaikan masih dalam berkenaan dengan haji dan umroh, bahwa kemarin sampaikan haji itu ada menurut pendapat Imam Syafi'i apabila mampu segera tidak boleh ditunda. Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, tapi menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambal tidak segera. Jadi misalkan sekarang wajib punya harta yang cukup, tidak langsung untuk melaksanakan haji. Kemudian saya sampaikan sekarang batasan istitoah itu bagaimana. Ini yang banyak salah tafsir kemarin saya tanya. Pertama sampaikan adalah istitoah atau kemampuan itu ada dua. Satu, kemampuan dengan dirinya sendiri. Nomor dua, kemampuan dengan bantuan orang lain. Pertama, istitoah dengan diri sendiri itu ada seseorang mampu secara finansial, punya uang yang lebih dari kebutuhannya, masa berangkat dan kembalinya, termasuk kebutuhan hidup selama di Mekah, selama di Madinah, termasuk juga kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Selama pergi ke Mekah sampai pulang lagi Madinah, ada tempat yang layak pakaiannya, maka dianggap istitoah. Dan dia mampu untuk mengerjakan sendiri ibadah haji tersebut, maka orang dianggap istitoah binafsihi. Maka bagi orang ini wajib dia mengerjakan haji dengan dirinya, walaupun mampunya dia bantuan orang. Contoh, ada orang buta tapi dia masih mampu jalan. Yang penting ada orang yang menuntunnya, atau dia sewa orang, atau ngajak orang lain minta tolong sana, ada yang mau bantu, maka baginya tidak boleh melaksanakan haji dilempar kepada yang lainnya, karena dia istitoah binafsihi, mampu mengerjakan haji dan umroh dengan sendirinya. Ini pertama. Yang kedua, ada istitoah bi ghairihi. Ada seseorang tuh punya harta cukup untuk haji dan umroh, tetapi tidak mungkin dia untuk melakukan sendiri. Mohon maaf, mungkin satu karena kena penyakit stroke atau lumpuh atau yang lainnya, atau sudah terlalu tua sehingga usia 90, kalau dia jalan sana tidak mungkin, akan desak-desakan, mengancam jiwanya, khawatir nanti terjadi sesuatu. Maka bagi orang ini tidak dipaksakan harus haji dengan diri sendiri, tetapi boleh yang memberangkatkan orang sebagai badalnya untuk menghajikan dirinya, atau dengan cara membayar ongkosnya, atau tidak melakukan biaya tapi anaknya atau turunnya siapa saudara yang mau untuk menggantikan dia haji. Maka ketika anaknya mengerjakan haji sana atas nama dia, berarti sudah hilang kewajiban haji dan umrohnya. Kemudian jamaah rahimahullah, kemarin disampaikan istitoah itu bagaimana. Dalam Islam itu antara haji dan umroh itu salah satu ibadah yang beda. Haji sendiri, umroh sendiri. Nah, ini berkenaan dengan konteks Islam, konteks Indonesia. Lah, sedangkan haji ini adalah waktu khusus. Ada 3, al-hajju asyrum ma'lumah. Ulama menyampaikan kapan kewajiban haji itu masuk ke seseorang. Jadi haji umroh sama dengan sholat, yaitu ketika sudah masuk waktunya. Waktu haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ketika orang taruhlah bulan Ramadan sebelumnya punya uang cukup, ini belum masih ketetapan kewajiban haji. Kalau sudah masuk Syawal kok punya uang lebih, maka berarti orang sudah secara finansial sudah berkewajiban untuk haji di tahun ini. Nah, jadi haji tahun ini wajib.
Nah, yang nomor 2, dianggap istitoah selain persyaratan tadi, orang ini memungkinkan untuk berangkat ke Mekah tahun ini juga. Jadi misalkan sekarang Dzulqa'dah saya punya uang lebih dari kebutuhan istri, kebutuhan anak, tempat tinggalnya, makannya, termasuk kebutuhan modal saya berangkat ke sana, bekal saya berangkat sematap di sana, maka saya ini berkewajiban haji. Ternyata tahun ini saya bisa berangkat. Taruhlah di sini pemerintah memperbolehkan saya berangkat, maka tahun ini saya wajib haji. Kenapa? Secara finansial saya ini sudah mampu dan ada waktu untuk berangkat. Berarti ada waktu kita bisa berangkat. Lah kalau belum ada waktu bisa berangkat, taruh kita daftar haji, kemudian tidak berangkat tahun ini, maka selama itu masih belum secara belum wajib. Hanya saja kita sudah mendaftar kuota agar nanti pada waktunya kita bisa haji. Misalkan sebelum waktunya sampai kok kita mohon maaf mungkin meninggal yang daftar haji tadi, maka uang tadi tidak serta-merta langsung wajib memberangkatkan haji, tetapi beralih fungsi kepada ahli waris. Ahli waris boleh 2, apakah melanjutkan hajinya sebagai bentuk pengabdian ke orang bapak ataupun nanti dibagi dengan keluarga karena lebih membutuhkan dalam keluarga, maka hukumnya kembali kepada hak ahli waris. Karena walaupun dia sudah daftar haji, karena haji khusus Indonesia tidak memungkinkan berangkat pada tahun itu, maka tidak dianggap istitoah. Secara finansial sudah mampu, tapi secara badan tidak mampu untuk sampai ke sana. Nah ini pertama, yang kemarin saya sampaikan itu ada yang salah. Jadi tidak harus daftar, tetapi alangkah baiknya bagi yang sudah mampu dengan niatan yang baik, karena keutamaan luar biasa. Mulai sekarang kita sudah mendaftar, karena dengan undang-undang yang sebagaimana disampaikan oleh kemarin Ustaz Lukman, ketika kita mendaftar sekarang itu satu sebagai bentuk kita ikhtiar kita, insya Allah itu sudah ada nilai pahalanya. Nomor 2, andai kata kita tidak jadi berangkat pun tetap nanti bisa dialihkan kepada orang lain. Atau misalkan ini sudah masuk uang ke rekening bank, tanggal Syawal sudah punya kemampuan, ternyata Dzulqa'dah saya ini ketiban sial misalkan, taruhlah apa sehingga kita membutuhkan uang, maka uang itu boleh ditarik lagi. Kenapa? Karena kita masih belum berangkat ke Mekah. Beda kalau sudah datang ke Mekah, sudah Syawal kita berangkat ke sana, kemudian mukim di sana, maka tidak boleh kita mengurungkan niat haji kita karena kita sudah ada di Mekah. Tapi kalau masih di sini masih tetap boleh. Kenapa? Belum berangkat. Dalam konteks Indonesia seperti itu masalah haji. Kemudian kalau masalah umroh, nah ini yang kemarin disampaikan, umroh itu lebih luasa, waktunya 12 bulan. Makanya ketika kita punya uang, bagi orang sudah mohon maaf mungkin usia sudah lanjut sekali sehingga dia menginginkan untuk haji dan umroh, haji dalam kalau menurut aturan di Indonesia seperti ini, maka dianjurkan baginya yang wajib adalah pertama dilaksanakan adalah umroh, karena umroh tersebut waktunya tidak terbatas Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Andai kata nanti orang ini meninggal, maka yang wajib diqadha adalah umrohnya, karena dengan datangnya waktu ini dia punya kemampuan umroh itu kapan saja mampu dia untuk mengerjakan setiap bulannya. Itu perbedaannya. Namun yang paling kita niatkan adalah ketika kita punya kemampuan lebih daripada hutang kita, dari kebutuhan kita, hendaklah kita juga senantiasa segera mendaftarkan diri sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dalam kondisi belum masuk hakikinya wajib, karena di Indonesia menerapkan hukum tidak langsung tahun ini. Jadi haji itu istitoah itu dianggap sama dengan sholat duhur asar minggu. Kapan waktunya? Ketika sudah masuk waktu haji, khusus haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau orang taruhlah Dzulhijjah tanggal 1 lagi tanahnya laku 2 miliar, maka tahun ini orang ini wajib secara harta karena sudah mempunyai tanah, mempunyai uang sebanyak 2 miliar, tanahnya laku. Tetapi dilihat sisi yang lain, bisa berangkat tidak tahun ini? Oh ternyata tidak bisa, maka ini juga belum dianggap dikatakan istitoah karena tidak mungkin berangkat.
Nah, tetapi kalau sudah niatan, maka bagi bapak-bapak yang punya harta yang cukup, lebih baik kita daftar haji yang plus. Kalau memang kita punya uang yang modal cukup, kenapa? Nilai pahalanya besar sekali haji itu. Bahkan dalam sebuah riwayat saya sampaikan dulu, orang yang haji itu betul-betul besok akan dipersaksikan. Haji setiap yang sama lakukan situ akan dilipat gandakan melebihi yang lain, dan kita insya Allah kalau kita benar-benar niatnya tulus insya Allah jadi haji yang mabrur. Mabrur wajib kata Nabi kecuali surga tempatnya. Ini keutamaan daripada nilai haji. Maka di Indonesia kemarin sampaikan oleh salah satu guru, utamanya bagi orang sudah betul-betul tidak mampu, yang sudah usia sudah lanjut, mending melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu kewajiban umrohnya. Karena umroh itu ketika masuk waktu, kapanpun dia bisa berangkat umrohnya dulu. Setelah itu kalau memang dia punya uang, masukkan daftar untuk haji. Syukur kalau kita sudah daftar haji juga kita berangkat umroh, itu lebih utama lagi. Tapi tidak harus langsung, karena menurut pendapat Imam Syafi'i kemampuan itu akan bisa tidak segera sekarang dilakukan, tahun ini bisa tahun berikutnya. Hanya saja kalau kemampuan sudah waktunya tiba, sekarang sudah bisa, taruhlah sekarang jatah kita masuk untuk haji berangkat tahun ini, ternyata kita tidak mau diundur. Nah, setelah diundur ternyata belum sempat waktunya haji lagi, kita sakit atau meninggal, maka haji yang ini wajib diqadha karena kita sudah masuk melewati masa kewajiban untuk haji. Paham Pak? Ini yang saya sampaikan. Jadi konteks Indonesia khususnya seperti itu. Tapi bagi orang yang di Mekah yang mampu berjalan di bawah 2 marhalah 2 mil, maka harus haji setahun itu. Dan haji dilakukan dalam setahun adalah hanya sekali kewajibannya, selama 1 tidak ada nadar, nomor 2 tidak ada qadha. Ada orang nadar sudah haji, ya Allah nanti kalau tanahku laku, aku tahun ini akan haji. Maka walaupun kemarin sudah haji Islam, dia wajib haji lagi karena sebab nadarnya. Nah, nomor 2, ada orang tuh haji sebab qadha, wajib juga. Orang sudah haji ternyata nyampe ke sana ada rukun yang ditinggalkan, maka orang ini tidak sempurna haji ini, maka dianjurkan orang ini tanggungannya tetap dalam dirinya. Walaupun haji ini haji ain kifayah, fardu kifayah, karena sudah haji pertama. Lalu haji yang ketiga, ternyata karena haji ketiga dia sempat wukuf di Arafah sampai lewat waktunya, maka orang ini wajib mengqadha ini. Sampai kapan? Ditunggu nanti sampai dia mampu. Kalau dia mampu wajib mengqadhanya. Kalau misalkan terlanjur meninggal, maka ahli warisnya nanti meneruskan atau nyuruh orang atau ada orang baik untuk mengqadhanya. Nah, itu karena dia sebab ada qadha. Jadi haji itu dalam seumur hidup sekali, haji Islamnya, umrohnya juga sekali, maka akan berlipat 2 kali 3 kali kalau ada nadar ataupun mengqadha haji atau mengqadha umroh. Ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari yang disampaikan ada yang perlu tanyakan Bapak-bapak. Ada nggih? Nah, jadi harapannya saya pribadi, saya lihat kalau di sini insya Allah bapak-bapak ini min ahlil mustatiin. Jadi kelompok-kelompok orang yang sudah punya potensi untuk berangkat umroh dan haji. Maka langkah baiknya sebagai pengikat kita, biasanya orang kalau sudah daftar itu Pak akan terus ingat. Jadi saya sudah daftar umroh atau daftar haji itu sudah akan mengikat di hati itu. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu yang kurang baik itu akan teringat dengan data kita itu akan memicu kita untuk menjadi orang yang lebih taat lagi, menjadi takwa lagi. Maka tujuan utama di situ nilai haji tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua dimampukan Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, kepanjangan, jangan sampai Allah matikan kita kecuali kita sudah berhaji dan umroh. Amin. Allahumma, itu harapan kita setiap waktu. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una ya arhamar rahimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.